Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Dua, ketemu lagi dengan saya Siti Munawaroh sebagai host di podcast SMA Negeri 2 Metro. Hari ini tamu kita adalah guru senior. Kita langsung tanya aja deh ya. Halo Ibu. Selamat siang Ibu. Selamat datang di podcast SMA Negeri 2 Metro. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut, Ibu boleh memperkenalkan diri dulu Ibu kepada pemirsa kita. Pemirsa. Ya, terima kasih. Perkenalkan, saya Sudarmi. Di SMA ini sudah cukup lama, dari tahun 1991. Kemudian mapel yang saya ampu adalah sejarah Indonesia, kalau sekarang sejarah tingkat lanjut. Kemudian selain guru mapel sejarah Indonesia, saya juga diberi tugas tambahan, yaitu pembina Eskul KWU, Kewirausahaan. Sudah cukup lama, dari tahun 2016. Sementara itu dulu perkenalannya. Terima kasih ya Ibu, terima kasih ya Bu perkenalannya. Sebenarnya yang membuat saya kepo, jiwa keponya mulai meronta-ronta nih. Yang membuat saya kepo ini kayaknya saya baru dengar nih ada namanya Ekskul Kewirausahaan. Boleh nggak sih Bu cerita sedikit gimana kok tiba-tiba ada nih Ekskul Kewirausahaan gitu? Gitu ya. Itu kalau nggak salah sejarahnya saat kepala sekolah Pak Indrianto 2016. Iya, waktu itu saya dipanggil, kemudian ya diberi apa ya? Diminta bantuan. Nah, karena salah satu penilaian kepala sekolah adalah kewirausahaan. Oh, itu baru-barunya kita mau kurikulum 13 ya, Bu? Sudah, tapi baru ada mata pelajaran kewirausahaan gitu ya. Betul, ya awal-awal itu. Jadi ada 3 pilihan waktu itu. Satu itu kalau nggak salah pengolahan sampah. Yang kedua bertanam. Oh, bertanam ya, ada ya. Satu lagi produksi. Suruh pilih salah satu yang mana. Terus diberi waktu. Saya pikir saya sambil cari apa ya yang pas. Cari ide ya Bu ya. Cari ide. Nah, kebetulan waktu itu ini benar-benar sejarah. Kita punya alumni yang namanya Erlangga. Erlangga itu datang ke sekolah dengan bawa keranjang roti. Jadi keluar inspirasi. Dari situ langsung, oh iya bener, produksi roti aja. Itu ceritanya. Jadi Erlangga itu sekalian karena Erlangga itu pernah kerja di Umar, kalau enggak di Holland. Ya. Nah, ilmu yang dimiliki Erlangga itu kan sebagian dikasihkan ke saya. Saya terus cari anak-anak. Jadi tiap berapa waktu itu kan di awal-awal itu nggak setahun sekali. Bisa minta dibantu untuk membuat roti yang enak. Waktu awal itu memang susahnya ya. Bagus lah. Oh, bagus, itu angkatannya ya, angkatannya yang bagus ya. Tapi karena apa ya? Karena pertimbangan lingkungan juga ya. Yang tadinya resep asli yang diberikan ke Erlangga tadi ya, itu seolah seubah, sekarang jadilah ini resepnya. Gitu. Nah, ini semua contohnya ada di sini. Ini yang model panjang dan yang ini ada yang model bulat. Satu lagi ya Bu, ada apa ini? Ya, ada roti tawarnya. Baru latihan anak-anak. Oh, ini baru latihan. Tapi latihan aja hasilnya sudah lumayan bagus ya. Ini udah kayak produksi bakery yang terkenal tadi yang disebutin ya Bu ya. Iya. Nah dari sini itu kan sudah mulai memproduksi dari awal. Itu memang udah mulai langsung produksi ya Bu ya. Sudah.
Di situ apa sih Bu kesulitan-kesulitan yang dihadapin untuk gimana ya cara memproduksinya gitu? Ada nggak Ibu ngalamin nggak itu kesulitannya di awal-awal itu? Pasti itu banyak kesulitan. Alat kita nggak punya kan, masih manual, masih pokoknya perjuangan waktu itu. Terus setelah kita bisa memproduksi, ternyata pemasaran juga bingung mau Gitu. dipasarkan kemana gitu kan. Iya, Akhirnya kerjasama dengan kantin-kantin di SMA ini, minta bantuan, selain itu juga anak-anak KWU mau berusaha menjual di luar sekolah juga. kayak gitu. Oh jadi itu masalah itu berkesinambungan sampai sekarang ya Bu? Kalau masalah pemasaran Pemasaran, itu ya iya, masih bermasalah. Jadi artinya roti ini ya bahasa kerennya bakery lah ya. Nggak apa-apa sih kita kan Semanda Bakery kan ya. Jadi istilah ini bahasanya bakery ini baru dipasarkan di lingkungan sekolah ya Bu. Belum ada yang benar-benar ada kayak petugas khusus yang buat buat memasarkan di luar gitu maksudnya, dititipin bolehlah dititipin di kantin sekolahan mana atau di warung dekat rumah gitu. Belum terpikirkan atau memang belum pernah mencoba atau bagaimana? Itu kendala waktu kalau anak-anak. Mungkin kalau kita punya petugas khusus ya bisa itu, tapi kalau hanya mengandalkan anak-anak kan juga bisa. Karena kita sekali sekolahnya sampai sore ya Bu ya. Gitu. Buat Jadi juga. kapan mereka mau memasarkannya gitu ya? Tapi kalau ada pesanan, anak-anak mau. Seperti itu. Mau mengerjakan. Oh jadi ini sudah mulai ada pesanan-pesanan dari luar sudah. gitu. Kemudian untuk variasi rasanya ada apa aja ini Bu variasi rasanya? Variasi itu yang ada kan. Oh ini strawberry. Strawberry ada. Kalau ini apa sih Bu namanya? Ini kalau kayak gini apa ini namanya? Oh ini sosis ini. Oh sosis ini ya, sosis Iya. ya. Kemudian kalau yang ini ada blueberry ya. Blueberry ya. Blueberry. Ini keju ya Bu ya? Nanas. Keju, oh nanas. Dan yang ini coklat ya. Nah ini coklat. Untuk rasa sendiri yang panjang sama yang bulat ini rasanya sama? Beda. Atau ada yang beda? Ada yang beda. Beda semua itu. Oh beda-beda ya. Itu kan pisang coklat, keju, Oh iya, sama pisang coklat. berbeda. Nah terus itu tadi kendalanya adalah pemasaran ya Bu. Pemasaran. Pernah nggak sih Bu coba misalnya gini kita tawarkan ke warga Semanda misalnya yang paling kecil lingkupnya guru-guru aja deh gitu, mau nggak nih bawa nitip di dekat rumah gitu? Pernah nggak? Belum. Ibu sendiri belum pernah ya? Agak gimana gitu ya Bu ya rasanya ya. Nah ini kemudian ya sebenarnya nggak apa-apa Bu ya dicoba ya Bu. Siapa Iya. tahu ada yang mau ya Bu. Nggak apa-apa nanti sekian persen caranya gitu kan. bagus. Ya. Kemudian yang ini yang buat saya pengen tanya lagi. Kan produksinya seminggu sekali Bu. Seminggu sekali itu berapa pieces Bu? Seminggu sekali anak-anak itu sekitar kemarin tuh minggu kemarin 65 biji. 65. Tergantung kalau ada pesanan mereka juga dengan kelompok banyak, kalau banyak yang mengerjakan kan cepat selesai gitu kan. Mampu mereka mengerjakan. Tapi kalau untuk harian mingguan hanya 1 kilo sampai 2 kilo terigu. Oh, Jadinya 100-an itu. jadi dalam 1 minggu itu masih terhitung di bawah di bawah ribuan ya Bu, masih di bawah 100 ya Bu ya, belum sampai ya 500 pieces atau berapa gitu. Kecuali ada pesanan, kalau pesanan Iya. mereka Kalau pesanan pasti banyak ya Bu, lebih ya, Lebih. lebih dari 500 kalau ada pesanan. Pernah 850, kemudian 600, itu kan berkaitan dengan kegiatan sekolah. Oh gitu. Jadi kalau ada kegiatan sekolah itu baru pesan gitu ya. Satu. Ya. Kemudian ada juga yang rutin dilakukan. Mm. Itu biasanya bagi takjil nanti bulan puasa Oh, depan itu. Bagi takjil, itu anak-anak rutin kerjasama, membagikan itu ya. membagikan roti ini. Ya sebenarnya kalau kita lihat ke depannya itu bakery ini lumayan banyak diminatin ya Bu ya. Banyak yang suka. Nah itu, cuman berarti Banyak yang suka. PR-nya sekarang adalah gimana caranya memasarkan Iya. bakery ini bisa keluar dari lingkungan SMA Negeri 2 Metro. Kalau lebih
lebih bagus lagi ya, ada petugas khusus yang mengantarkan itu ya. Oh, Maksudnya kayak tadi. apa ya Bu bahasa kerennya itu? Yang suka nganter-nganterin ke warung ya. Yuk, Sales ya, Bu, Sales, sales ya. keren. Jadi itu berarti nanti bisa dipikirkan lagi gimana nih ya caranya. Karena secara tekstur aja ini kalau kita lihat di sini teksturnya boleh dibuka nggak ya? Boleh. Coba nih. Pak Agung mau coba Pak? Silakan Pak. Mau aku anterin? Maaf ya Bu. Silakan. Ini teksturnya ini udah benar-benar aku pengen makan sih sebenarnya. Sedikit aja ya. Ini nggak kalah sih Bu sama bakery-bakery yang ternama itu. Jadi memang wajib buat dipasarkan dan dalam jumlah yang banyak gitu. Tinggal tenaga mengelola Pemasaran. Nah, Nah, dari awal sendiri Bu, ini kan pasti bermodalkan ya Bu ya, ada modalnya ya. Ibu masih ingat nggak sih awal dulu modalnya berapa? kalau modal dulu tuh apa ya, kita kan pernah dapat apa ya, Yang bantuan untuk KWU itu ya Bu? Iya, Ya, itu dari itu situ kan bisa untuk beli alat ya. Yang pasti harus ada alatnya dulu kan. kalau bahan murah lah, terjangkau. Tapi kalau alat-alat lumayan. Berarti yang sudah-sudahan kok. Alatnya itu sudah apa ya? Pokoknya asal ada tenaga, alatnya itu nggak kalah sama Yang baik-baik yang gitu iya, benar. Tinggal tenaga. Jadi sayang banget itu. Udah ada itu yang planetary, khusus memang khusus untuk buat roti. Iya. Gitu. Saya nggak di ini, nggak tahu apa lagi yang tenaga muda lah yang jelas harapan biar berkembang lebih maju, terus Semanda Bakery ini jangan sampai hilang. Benar. Udah tinggal mau apa ya, mengembangkan, memajukan, perjuangannya kan udah lewat. Ya. Ya memang yang paling berat itu bukan saat berjuang bener ya Bu ya, mempertahankan perjuangan itu tadi ya Bu. Ya sesuai dengan sejarah. Ibu kan mata pelajaran tadi apa, sejarah ya Bu. Sesuai dengan sejarah yang sulit itu bukan merdekanya, tapi mempertahankan kemerdekaan gitu. Nah, jadi Sobat Dua, kalau punya saran boleh ya, nanti tulis aja di kolom komentar. Sarannya gimana nih biar pemasaran Semanda Bakery ini bisa rame ini. Ini kan produk kita asli ya, produk dari SMA Negeri 2 Metro. Mulailah belajar mencintai produk dari sekolah sendiri. Bu, saya mau tanya nih, harapan Ibu ke depan lagi ini untuk Semanda Bakery ini gimana? Ya tentunya pengen sekali melihat Semanda ini berkembang, maju, banyak yang berminat. Tentunya minimal lah ya di lingkungan sekolah ini. Masukan Untuk menikmati Semanda Bakery ini ya Ibu ya. Nah, selain untuk bikin roti ini, ada lagi nggak sih Bu produknya yang dihasilkan dari ekskul KWU itu ya? Oh, ada. Karena kalau ini kan produk wajib. Iya. Anak KWU wajib tahu resep, Caranya, bisa buat sampai ke pemasaran anak-anak wajib. Dan produk yang lain itu yang sudah dibuat, itu pernah juga belajar buat roti boy. Oh, roti boy. Iya, itu Berhasil nggak Bu? Nah, berhasil, tapi kan rumit. Oh. Jadi anak-anak Agak ribet ya, beda ya sama ini beda. ya. Ini kan satu resep, kalau itu roti boy memang ininya resepnya berbeda, lebih banyak yang harus dikerjakan, yang harus disiapkan. Lalu pernah buat salah. Oh salah. Betul. Tapi tetap ya pemasarannya masih di sekitar koperasi aja ya. Iya, koperasi, kantin, kemudian ke kelas anak-anak langsung. Oh gitu. Satu lagi apa ya kemarin yang roti tawar diolah itu. Oh yang ada creamer, creamnya itu cream buah itu ya. Apa ya bahasa kerennya itu ya? Sandu apa ya? Sandwich bukan ya?
Itu anak-anak suka banget. Oh, malah laris ya Bu? Iya. Itu yang harus dingin atau enggak? Yang anak suka dingin. Oh, jadi ditaruh di freezer atau Mm-mm. ditaruh di showcase ya? Oh, seperti itu. Dan Ibu sendiri jadi pembimbing ekskul ini kira-kira waktunya berkurang nggak sih Bu untuk keluarga? Goreng apa enggak ya? Gimana Bu? Ya kalau buat roti itu ya, buat roti misalkan mulai jam 9 itu paling cepet jam 3 baru jadi. Tidak apa itu Bu? 3 siang. Oh, jadi jam 9 pagi sampai jam 3? Iya. 6 jam sendiri ya Bu berarti ya prosesnya. Tapi tengah-tengahnya memang kosong. Oh, karena nunggu itu ya, Nunggu ngembang. nunggu ngembang dulu, nanti baru mulai lagi Iya. nunggu apa. Memang prosesnya itu yang panjang ya Bu. Tapi Yang- apapun ya itu kalau dijalani dengan senang, ikhlas yuk, ya senang gitu. Senang apalagi kalau lihat produk terus dimakan anak-anak, diambil kawan, rasanya beda ya Bu ya, bangga gitu ya Bu. Senang Ah, gitu. banget. Ini roti produk kita sendiri ini gitu. Ada kata-kata nggak Bu buat para pemirsa Sobat Dua di sana? Senang atau apa? Boleh. Itu kalau menurut saya sekecil apapun pekerjaan asal kita lakukan, kita tekuni dengan sebaik-baiknya, insya Allah itu akan bermanfaat bagi kehidupan kita. Ya gitu. Contohnya ya itu tadi, ada siswa kita yang memang dibantu orang tuanya mampu membuat roti juga. Berarti bukan cuman menghasilkan produk rotinya ya Bu, Iya. tapi juga skill ke anak-anaknya Ada, juga betul. ada untuk ketika dia lulus SMA nanti, ada ilmunya yang diperoleh. Oke, Sobat Dua, sampai di sini dulu podcast kita hari ini. Terima kasih Ibu kedatangannya, terima kasih kita cerita-ceritanya hari ini, sangat menginspirasi sekali. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Dadah.